Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Selamat datang generasi Tidar Muda. Sebelum saya menyampaikan materi pembinaan kesadaran bela negara, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Letnan Kolonel Purnawirawan Yasnanto. Pekerjaan saya dosen PPKN Universitas Tidar. Mahasiswa yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Manakala kita mendengar kata-kata bela negara, pada umumnya yang terbersit dalam benak kita adalah ikut berperang atau ikut bertempur. Padahal sebenarnya bela negara tidak seperti itu, tetapi lebih luas dari hal itu. Bela negara ada dua macam, yaitu yang pertama bela negara secara fisik, antara lain menjadi anggota TNI, baik TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut maupun TNI Angkatan Udara, dan menjadi anggota Polri. Adapun bela negara secara non-fisik, yaitu apabila ada warga negara yang menjadi relawan membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah, misalkan bencana alam, banjir, gunung meletus, tsunami, tanah longsor, angin puting beliung, dan sebagainya, maka beliau itu sudah melaksanakan bela negara. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat apa pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kesadaran bela negara tidaklah dibawa sejak lahir. Ketika kita masih kecil, kanak-kanak, kita belum mengerti apa itu bela negara. Dengan demikian maka bela negara perlu dikembangkan melalui proses pembinaan kesadaran bela negara atau disingkat PKBN. Mahasiswa sebagai generasi muda, penerus perjuangan bangsa dan calon pemimpin bangsa di masa depan dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang bela negara. Kapan pembinaan kesadaran bela negara itu dilaksanakan? Pembinaan kesadaran bela negara dilaksanakan sejak usia dini hingga dewasa. Kemudian, untuk apa pembinaan kesadaran bela negara itu dilaksanakan? Yaitu untuk membangun karakter atau watak bangsa yang memiliki nilai-nilai bela negara, yaitu yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Ketiga, yakin Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara, baik kemampuan psikis maupun kemampuan fisik. Di mana pembinaan kesadaran bela negara dilaksanakan? Yang pertama adalah di lingkungan pendidikan, seperti di kampus kita, Universitas Tidar. Kemudian di lingkungan pemukiman dan juga di lingkungan pekerjaan. Maksud dan tujuan. Maksud pemberian materi tentang pembinaan kesadaran bela negara ini untuk memberikan gambaran tentang hal-hal yang mendasari mengenai bela negara, dengan tujuan untuk membekali mahasiswa baru Untidar dengan nilai-nilai bela negara dalam rangka membentuk karakter bangsa yang ulet dan tangguh, berwawasan kebangsaan, dan memiliki kesadaran bela negara sebagai prasyarat dalam membangun sistem pertahanan semesta. Landasan hukum. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sishankamrata atau Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara berbunyi, sistem pertahanan negara diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh sumber daya nasional yang setiap saat siap didayagunakan. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Untuk memperkuat tekad bela negara, mahasiswa harus memiliki wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan pengertiannya adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri yang serba beragam dan lingkungannya yang selalu berubah serta bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, namun tetap menghargai dan menghormati kebinekaan bangsa guna mencapai tujuan nasional. Wawasan kebangsaan itu mencakup 3 hal, yaitu rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Nilai-nilai bela negara ada 5, yaitu cinta tanah air, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban demi bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara, baik kemampuan psikis maupun fisik. Yang pertama, nilai bela negara, cinta tanah air. Tanah air adalah negeri tempat kelahiran kita yang telah memberi sumber kehidupan. Tanah air juga merupakan ruang wilayah negara, baik secara fisik atau geografis maupun non-fisik, yaitu tata nilai, norma, dan tata kehidupan masyarakat. Dengan demikian, setiap warga negara harus mencintai tanah air sebagai ruang hidup dalam menjalankan kehidupannya. Menumbuhkan kecintaan kepada tanah air antara lain dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengenal dan memahami wilayah Nusantara. Kita harus paham bahwa wilayah Nusantara terletak pada posisi silang 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nusantara memiliki kekayaan alam yang melimpah, panorama pemandangan alam yang sangat indah, kaya akan flora dan fauna. Yang kedua, mencintai dan melestarikan lingkungan hidup. Tidak merusak atau mengotori lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak tanaman. Manakala kita akan memancing ikan, tidak boleh melakukan pengoboman ataupun menyetrum ikan. Ketiga, menjaga nama baik dan mengharumkan tanah air dengan cara tidak merusak atau menghina lambang-lambang negara, menjaga nama baik dan melestarikan Pancasila, berupaya mengukir prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang kedua, nilai bela negara memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa berarti sikap dan tingkah laku sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu meningkatkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan bangsa. Menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia sebagai bangsa yang majemuk yang diikat dalam konsep wawasan Nusantara. Menumbuhkan rasa memiliki jiwa yang besar dan patriotisme. Sikap dan perilaku patriotik bisa dimulai dengan saling tolong-menolong, bergotong royong di lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, masyarakat sekitar, sampai dengan sesama warga negara, bahkan sampai dengan warga dunia. Ketiga, nilai bela negara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara. Memiliki keyakinan dan kesadaran akan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila telah disepakati sebagai falsafah dan ideologi bangsa dan negara dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara guna tercapainya tujuan nasional.
dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkan keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara, maka setiap warga negara Indonesia harus benar-benar memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah telah membuktikan bahwa Pancasila dapat menyatukan bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia tetap utuh sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Keempat, nilai bela negara, rela berkorban untuk negara dan bangsa. Yang pertama, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Mendahulukan kepentingan yang lebih besar untuk negara dan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban waktu, harta, jiwa, dan raga untuk kepentingan nusa bangsa. Mencontoh para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kita. Tidak mungkin Indonesia bisa merdeka bila tidak ada pengorbanan harta, benda, jiwa, dan raga dari para pejuang. Seperti para pejuang, mahasiswa harus siap berkorban untuk bangsa dan negara. Kelima, nilai bela negara memiliki kemampuan awal bela negara, baik kemampuan psikis maupun fisik. Kemampuan psikis atau mental, yaitu kemampuan awal bela negara dalam bentuk kemampuan psikis, yaitu sikap dan perilaku warga negara yang disiplin, ulet, bekerja keras, mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan diri sendiri, tahan uji, dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Adapun kemampuan fisik, kemampuan awal bela negara dalam bentuk kemampuan fisik atau jasmani, yaitu dalam bentuk badan yang sehat, tangkas, postur tubuh yang proporsional. Kemampuan fisik akan mendukung kemampuan psikis. Mens sana in corpore sano. Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Peran yang sangat penting bagi mahasiswa untuk aktif dalam bela negara. Konstitusi negara mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya bela negara. Dengan demikian, upaya bela negara bukan hanya tugas dari TNI dan Polri, namun tugas semua komponen bangsa termasuk mahasiswa. Dalam upaya bela negara, mahasiswa diharapkan dapat ikut ambil bagian dalam memerangi narkoba di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Menolak keterlibatan dalam paham-paham radikalisme dan ikut serta melakukan kontrnarasi terhadap paham-paham radikal, ujaran kebencian, dan narasi-narasi yang dapat memecah belah bangsa. Taat protokol kesehatan dan dalam batas tertentu, mahasiswa harus siap menjadi relawan mencegah penyebaran wabah penyakit. Demikianlah materi pembinaan kesadaran bela negara yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi tadi terhadap kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi.